Muktamar NU di Cipasung itu adalah muktamar yang menentukan sekali, bahkan kritikal sebenarnya bagi Kiai Abdurrahman Wahid, karena rezim Orde Baru tidak lagi menyembunyikan maksudnya untuk menyingkirkan Kiai Abdurrahman Wahid dari pimpinan puncak Nahdlatul Ulama. Saya memperkenalkan frasa darah biru NU, dan sejak itu frasa darah biru NU itu juga dipakai di kalangan kaum Nahdliyin. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, selamat datang di kolom Fakhri Ali TV atau Kofi TV. Kita tahu pada 30 Desember 2009 seorang tokoh bangsa besar, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid, wafat dan meninggalkan kita semua. Karena itu, bulan Desember ini adalah bulan Kiai Abdurrahman Wahid bagi bangsa Indonesia yang besar ini. Pada 1994, menjelang Muktamar NU di Cipasung, saya menulis kolom di Gatra 1994. Kita tahu Muktamar NU di Cipasung itu adalah muktamar yang menentukan sekali, bahkan kritikal sebenarnya bagi Kiai Abdurrahman Wahid, karena rezim Orde Baru tidak lagi menyembunyikan maksudnya untuk menyingkirkan Kiai Abdurrahman Wahid dari pimpinan puncak Nahdlatul Ulama. Nah, pada saat itulah, sebelum muktamar, saya diminta menulis kolom di Gatra. Kolom itu kemudian terbit pada 28 November 1994. Di dalam kolom itu, sebagaimana bisa dilihat, saya memperkenalkan frasa darah biru NU. Itu pada 1994, dan sejak itu frasa darah biru NU itu juga dipakai di kalangan kaum Nahdliyin. Tetapi di atas segala-galanya, saya membuat analisa kultural dan simbolik yang memperlihatkan bahwa posisi Kiai Abdurrahman Wahid sangat kuat, dan karena itu punya potensi untuk menang berhadapan dengan lawan-lawannya. Nah, kolom ini yang berjudul Darah Biru NU itu akan dibacakan oleh Septa Dinata. Septa adalah scholar muda yang menulis riwayat hidup Ketua Umum PBNU sekarang ini, Yahya Saquf, dan juga dosen sosiologi dari Universitas Paramadina. Paramadina atau Universitas Paramadina adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh sejawat Kiai Abdurrahman Wahid, yaitu Nurholis Majid. Para pecinta Indonesia, bangsa dan tanah air,
Silahkan menyimak pembacaan kolom saya oleh Septa Dinata. Darah Biru NU. Dalam sebuah percakapan tentang Nahdlatul Ulama di LP3IS, saya berspekulasi bahwa posisi Abdurrahman Wahid bakal goyah dalam Muktamar NU ke-29. Alasan saya sederhana. Bagaimanapun, kaum Nahdliyin tak bisa memahami apapun alasan Wahid tentang kepergiannya ke Israel dan gagasannya tentang hubungan diplomatik Indonesia dengan negara Yahudi itu. Sebab saya yakin warga Nahdliyin sangat hafal pernyataan Al-Quran bahwa bangsa ini tak akan pernah rela terhadap Islam hatta tattabi'a millatahum. Tapi Abdul Hamid, staf peneliti di lembaga tersebut, cuma berkomentar pendek. Lihat saja nanti, Gus Dur pasti dengan mudah bisa menjelaskan alasannya di hadapan umatnya. Rabu malam pekan lalu, saya mendengar siaran RCTI yang membenarkan pernyataan Hamid. Para elit PBNU bisa menerima alasan yang disampaikan Wahid dan menganggap perjalanan diplomatik ketua PBNU tersebut sebagai persoalan pribadi. Apa sebenarnya perubahan yang terjadi di dalam NU di bawah 2 periode kepemimpinan Abdurrahman Wahid? Mengapa elit organisasi ini sampai bisa menerima alasan pribadi Wahid akan seruan berbaikan dengan bangsa yang di dalam Al-Quran disebut sebagai salah satu musuh Islam? Dan bagaimana mereka secara khusus menganggap seruan itu tak berhubungan dengan NU sebagai organisasi? Saya tak bisa menjawab pertanyaan besar di atas, terutama karena muktamar belum berlangsung yang akan menentukan apakah Wahid akan terpilih lagi. Namun, untuk sekedar analisis spekulatif, kita perlu melihat 2 variabel pokok. Abdurrahman sebagai pemimpin kontroversial dan warga Nahdliyin sebagai pengikut yang tradisional. Kedua variabel yang sepintas bertentangan ini menemukan tempatnya yang cocok dalam konfigurasi NU dewasa ini. Abdurrahman Wahid di satu pihak melalui kakeknya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, menyandang darah biru ke NU-an, maka dilihat dari segi ini, Wahid bukanlah bagian anakronistik di dalam NU, melainkan kelanjutan paling sah kepemimpinan komunitas ini. Inilah yang menjelaskan posisi kuat Wahid di kalangan Nahdliyin sebagai inti dari komunitas.
Bahkan posisi itu hampir sampai pada taraf bahwa Wahid can do no wrong. Maka Wahid bukan saja termaafkan oleh umatnya dalam kasus penduniawian Assalamualaikum, melainkan juga lolos dari kasus sumbangan SDSB. Sementara itu, Kiai Ali Yafi, penentangnya, serta bekas sekjen NU yang mengusahakan sumbangan SDSB itu terpental. Darah biru Wahid telah menyebabkan warga punya rasa ewuh pakewuh untuk melancarkan kritik terbuka terhadapnya. Ia dalam perspektif kultural warganya tetap berada dalam the secret territory. Toh Wahid sebagai bagian inti dari the secret territory itu melancarkan gagasan-gagasan yang membuka, meminjam istilah Peter Berger, the liberated territory with respect to religion, atau wilayah sekuler dalam perspektif harfiah kultur umatnya. Gagasannya agar NU keluar dari partai politik yang kemudian dikonseptualisasikan oleh Slamet Effendi Yusuf dalam bentuk kembali ke Khittah 1926 adalah usahanya mendekonstruksikan wacana sakralisasi politik yang berlaku di kalangan umatnya. Usaha mendekonstruksikan wacana suci berlanjut dengan pemikirannya bahwa Islam bukanlah ideologi alternatif. Tapi di atas itu, dengan latar belakang puluhan juta umat NU, Wahid tampil sebagai mediator besar. Pada mulanya ia berfungsi sebagai jembatan antara masa pedesaan NU dan negara yang bersifat impersonal, tapi kian lama fungsi ini bergeser ke arah penjematanan antara the urbanized civil society dan masa NU yang besar. Perannya sebagai penggagas perubahan dalam the liberated territory dan mediator dari puluhan juta warga Nahdien, inilah yang melontarkan Wahid sebagai pemimpin nasional. Melalui kiprahnya di forum demokrasi yang meletakkan dasar-dasar kuat baginya untuk menjadi pemimpin di luar batas-batas agama, Wahid telah tampil di depan umatnya sebagai representasi the inner secret territory, ke NU-an, ke wilayah-wilayah profan yang bisa jadi tak mereka kenal dengan baik. Maka sebagai komunitas khusus yang keberadaannya didasarkan pada semangat spiritual dan mayoritas pendukungnya berasal dari masa desa, telah mendorong rendahnya mobilitas nilai dan intelektual di kalangan kaum Nahdien. Seperti akan terlihat di dalam muktamar nanti, warga NU secara teoritis tak menganggap terjadinya perubahan-perubahan di dalam dan di luar dirinya sebagai sesuatu yang benar, terkecuali melalui lembaga Bahsul Masail, pembahasan masalah-masalah aktual berdasarkan kitab-kitab kuning. Perubahan-perubahan itu telah mengalami proses
pensucian. Dalam kondisi semacam inilah posisi kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang kontroversial itu menjadi krusial di kalangan NU. Gerakan dan gagasan-gagasannya yang radikal dan lebih bergerak dalam the liberated territory ini sesungguhnya telah lebih banyak membingungkan warganya, karena proses dan hasil yang ditelurkannya sukar terdefinisikan melalui kerangka kultural yang berlaku. Tetapi bagaimanapun, perubahan duniawiyah, terutama yang berlangsung selama Orde Baru ini, secara intensif telah mengepung warga NU. Soalnya, bagi warga, ini membuat interpretasi terhadap perubahan itu memerlukan prosedur tersendiri untuk menjadi fakta ukhrawiyah. Maka, Wahid dalam konteks ini bukan saja lagi berfungsi sebagai jendela melalui mana warga NU melihat dunia luar, tetapi juga telah secara tak langsung menjadi agen pensucian, baik terhadap perubahan duniawiyah di sekitar maupun terhadap tindakan-tindakannya dalam the liberated territory. Saya belum berani memastikan sejauh manakah kans Abdurrahman Wahid untuk kembali terpilih sebagai ketua NU dalam muktamar yang akan datang. Yang jelas, posisi spiritual Wahid di hadapan massa NU jauh lebih kuat daripada lawan-lawannya. Bagaimanapun, tokoh NU yang ingin menandingi Wahid, Khalid Mawardi, Fahmi Saifuddin, atau Wahid Zaini, hanya menempati posisi pinggiran dalam wacana budaya warga Nahdien. Pertarungan kepemimpinan di dalam NU memang bukan pertarungan politik semata, melainkan lebih pada pertarungan kedikdayaan kultural. Dilihat di atas kertas, Wahid memiliki segala perangkat kultural lebih daripada yang lain.